Saya harus nanya kemana ya kalau saya mau cari tahu soal keaslian surat ini. Apa saya ke resepsionis saja ya? Pangeran? Ibu? Kok kamu di sini? Ibu juga bisa ada di sini. Surat ini? Ini surat yang Tante Lisa kasih Bu ke Putri soal diagnosa penyakitnya Tante Lisa. Tante Lisa ngasih surat ini ke ibu tapi fotonya. Dan yang asli ternyata dikasih ke Putri. Setelah Putri lihat surat itu gimana tanggapan dia? Putri sih cuek aja Bu. Dia bahkan nggak peduli sama sekali soal hasil diagnosa ini. Apa jangan-jangan ibu kesini juga mau nyari tahu soal keaslian surat ini ya? Iya Pangeran. Buat ibu sulit sekali percaya sama Tante Lisa. Makanya ibu sengaja kesini, ibu mau tanya. Benar gak suratnya dikeluarin dari sini? Iya Bu, mendingan sekarang kita tanyain aja ke rumah sakit. Iya. Jadi, 2 orang yang fotonya saya kasih ke kamu tuh sekarang ada di rumah sakit Sehati. Coba kamu video call saya mau lihat. Coba kamu putar kameranya ke arah sana. Saya mau lihat mereka berdua. Selamat siang Bapak Ibu, ada yang mungkin bisa saya bantu? Iya suster, ini saya dapat surat diagnosa penyakit dari rumah sakit ini dan saya mau nanya soal keasliannya. Apa bisa tolong diperiksa? Boleh saya lihat surat diagnosanya? Mereka pasti ke sana buat tanya keaslian surat diagnosis itu. Maaf Sus, bisa sekalian kita ketemu sama dokter yang keluarin surat itu ya? Mari ikut saya. Saya akan antarkan Bapak dan Ibu ke ruangan Dr. Fahri, bagian onkologi. Makasih ya Sus. Kamu udah atur semuanya kan? Sudah Bu, sudah semua. Ibu Lisa tenang aja. Bu Lisa tidak usah khawatir. Saya sudah suruh si Dela standby di posisinya. Pokoknya kamu harus bisa meyakinkan Pangeran dan Nawang kalau diagnosis itu asli. Jangan sampai mereka curiga. Siap, baik. Oke, nanti saya hubungin Dela. Kalau udah semuanya beres, dia hubungin saya. Nggak sia-sia selama ini. Gua standby di sini. Begitu orang yang dimaksud Bu Lisa datang ke sini, gua langsung gerak cepat. Bu, Ibu baik-baik aja? Iya Ibu gak apa-apa Pangeran. Ibu cuma khawatir aja sama hasilnya. Ayo Bu. Iya yuk. Kok belum ada yang ngabarin saya sih? Kalau rencana saya gagal dan berantakan kan bahaya banget. Pokoknya mereka harus bisa meyakinkan Nawang dan Pangeran kalau diagnosis itu asli dan saya benar-benar sakit kanker otak. Aku berharap rencanaku ini berhasil supaya hati Putri bisa luluh dan dia mau tinggal denganku. Tapi seandainya Putri tetap menolak buat tinggal sama aku yang akan tinggal bersama Putri gimana pun caranya. Aku akan selalu ada di dekat Putri dan ikutin kemanapun dia berada. Bu, kenapa bengong Bu? Ibu lagi galau ya mikirin mau botakin rambut apa enggak ya? Nggak usah ganggu saya deh. Udah Bu, botakin aja rambutnya biar kayak saya dan hemat sampo loh Bu. Jangan ganggu saya. Siapa yang ganggu Bu? Saya kan cuma nanya doang. Ya pertanyaan kamu itu ganggu banget. Ibu, kenapa sensi amat sih Bu? Kalau ada saya itu selalu marah-marah mulu Bu. Jangan marah-marah loh Bu, nanti Ibu cepet tua. Sekali lagi kamu ngomong saya lempar lagi pakai ini ya. Mau? Enggak. Salim tuh ya, selalu bikin emosi. Tapi kalau saya pecat, saya nggak punya orang yang bisa saya suruh-suruh.
Bapak dan Ibu tolong tunggu sebentar. Saya cek ke dalam dulu dokter ada atau tidak. Iya, silakan. Kalau nggak salah, nama dokter ini sama dengan nama dokter yang memberi diagnosa di surat keterangan milik Tante Lisa. Apa itu artinya surat keterangan ini asli? Bu, sambil nunggu mendingan Ibu duduk dulu. Oh iya. Iya. Masuk. Permisi dok, selamat siang. Siang. Ada apa ya? Kamu tugas baru? Betul dok, saya pegawai baru di sini. Apa benar dengan dokter Irwan? Saya Dokter Fahri. Di depan kan ada nama saya. Iya dok. Kalau begitu saya mohon maaf ya dok, saya kurang teliti. Saya permisi keluar ya dok. Silakan. Iya. Suster? Gimana suster, apa dokter Fahrinya ada di dalam? Dokter Fahri ada di dalam. Hanya saja beliau tidak bisa menerima kunjungan karena sedang ada pasien. Sus, kita mohon Sus. Kita cuma mau ketemu dokter sebentar aja. Bisa kan? Iya suster, kita cuma mau memastikan bahwa betul atau tidak dokter Fahri adalah dokter yang sudah memeriksa pasien atas nama Lisa Banowati. Kalau kita harus menunggu juga nggak apa-apa. Sepertinya pasien di dalam masih lama. Dan saya tidak tahu sampai kapan selesainya. Gimana kalau surat itu saya bawa ke dalam dan saya akan menanyakan keasliannya ke dokter Fahri. Gimana Bu? Kita nggak punya pilihan Pangeran. Lebih baik suratnya kamu kasih supaya dokter langsung yang periksa suratnya benar atau enggak dari dia. Yesus. Tunggu sebentar ya. Iya. Masuk. Permisi dok, selamat siang. Ada apa lagi? Maaf dok, ruangan dokter Irwan di mana ya? Di rumah sakit ini ada 2 dokter spesialis yang namanya Irwan. Yang kamu cari, dokter Irwan yang bagian apa? Saya hanya diberitahu untuk ruangan dokter Irwan dok. Saya juga bingung. Aku harus di sini beberapa saat supaya orang yang di depan mengira aku bahas surat diagnosa ini dengan dokter. Kamu tanya sekali lagi orang yang menyuruh kamu. Yang harus kamu temui, dokter Irwan bagian apa? Sebentar lagi saya ada pasien. Saya mengerti dok. Maaf sudah mengganggu waktu dokter. Saya permisi keluar ya dok. Silakan. Ya. Gimana Sus? Suster? Dokter Fahri bilang diagnosa ini asli karena dokter Fahri sendiri yang membuatnya. Ibu Lisa Banowati sudah 6 bulan menjadi pasien dokter Fahri. Dokter Fahri tidak bisa menyampaikan secara detail kondisi Ibu Lisa tanpa seizin pasien. Iya. Kami paham Sus. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi? Nggak ada sus, itu udah lebih dari cukup. Makasih ya Sus. Sama-sama. Sekali lagi makasih ya sus. Iya. Bu, saya anterin pulang. Nggak usah Pangeran. Kamu pulang aja dulu ya. Kalau kamu nganter Ibu, jadinya kamu muter-muter. Ibu bisa naik taksi. Ya udah, ayo Bu kita ke lobi. Iya. Makasih ya Sus. Mari. Aku harus segera lapor Bu Lisa nih. Saya harus lapor Bu Lisa.
Halo, Bu Lisa. Ini saya Dela. Sejauh pengamatan saya, mereka sudah percaya, Bu. Saya udah berusaha untuk meyakinkan mereka. Kamu yakin mereka berdua percaya sama hasil diagnosis itu? Saya yakin, Bu. Oke, nggak sia-sia saya suruh kamu ya, Dela. Nanti bayaran kamu saya transfer. Kirim aja nomor rekening kamu ke saya. Baik, Bu. Terima kasih. Nggak lama lagi, kalian semua pasti akan kasihan ke saya. Terutama Putri. Dan Putri akan segera tinggal sama saya. Saya yakin Putri yang berhati lembut itu nggak akan tega sama saya. Apalagi tahu saya sakit. Dan nggak ada siapapun yang bisa memisahkan saya dan Putri. Karena Putri adalah darah dagingku. Tahu saya memang bukan keluarganya Tristan, tapi Tristan itu rekan kerja saya. Kami sangat dekat, Dok. Saya harus tahu kondisi Tristan itu seperti apa. Maaf, saya hanya bisa menjelaskan hanya dengan pihak keluarganya saja. Dok, saya minta tolong banget sama dokter. Saya harus tahu kondisi Tristan kayak gimana. Saya ini sangat mencintai Tristan, Dok. Kita sangat dekat, makanya saya harus tahu kondisi Tristan itu seperti apa. Supaya saya tahu saya harus ngapain untuk Tristan. Kalau dokter cuma bisa menjelaskan secara garis besar juga nggak masalah, Dok. Yang penting saya tahu kondisi Tristan seperti apa. Baiklah, akan saya coba jelaskan. Ini saatnya aku balas semua kebaikan Tristan. Apapun caranya, aku harus bisa numbuhin semangat Tristan lagi. Sampai Tristan bisa sembuh.